Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang review database pertama. Database 1. Pokok pembahasan: pendahuluan, ER model, model relasional, struktur query language, dan normalisasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami database management system dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, serta memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan: pada saat sekarang ini kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, user harus memiliki alat bantu atau tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Pengertian dari basis data itu sendiri adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Entity misalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, atau ruang kelas. Sedangkan relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Database management system adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Database management system dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya untuk penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Tujuan dari pengajaran mata kuliah basis data itu sendiri adalah memberikan suatu pendahuluan mengenai sistem manajemen basis data dengan penekanan pada bagaimana cara mengorganisasi suatu informasi dalam DBMS. Untuk memelihara informasi tersebut dengan melakukan pengambilan informasi secara efektif, bagaimana cara mendesain satu basis data dan menggunakan metode DBMS secara efektif. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang dijenis. Misalkan himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama, dan tiap himpunan entity memiliki kunci atau key, dan tiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Pengertian relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalnya, Ani bekerja di departemen farmasi. Sedangkan himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi sejenis. Untuk fitur tambahan untuk ER model, berikut ini dibahas beberapa fitur tambahannya. Batasan kunci atau key constraint. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Dua departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, setiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer.
terdapat contoh relasi one to to many to one, and many to many. Batasan partisipasi atau participation constraint. Ada contoh, apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, pada partisipasinya adalah parsial. Entiti lemah atau weak entity. Entiti lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entiti yang lain. Himpunan entity owner dan entiti lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi himpunan ini. Ini adalah diagram contoh ER dari weak entity. Selanjutnya hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasikan A is a B, setiap entiti A juga termasuk entiti B. Overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status seperti pegawai dengan hitungan gaji per jam, sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak? Covering constraint. Apakah setiap entity employee juga merupakan entity hourly M and contract M? Alasan menggunakan ISA untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass dan untuk mengidentifikasi entiti yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memperolehkan alat kerja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan nomor 2 ini menunjukkan logika adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Kita dapat dikatakan bahwa setiap konsumsi dimonitor oleh seorang pegawai. Model relasional. Basis dasar relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tugas. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instansi dan skema. Instansi adalah tabel dengan baris dan kolom, sedangkan skema adalah menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Kekuatan utama dalam relasional dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DPMI bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang terindikasi. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instansi dalam basis data. Misalnya batasan spesifikasi saat skema didefinisikan
Verifikasi data suatu relasi dimodifikasi. Substansi penjualan relasi disebut legal jika bisa memenuhi syarat batasan integritas yang telah dispesifikasikan. Batasan ini juga diberikan untuk menghindari kesalahan dari menteri data. Himpunan suatu bit merupakan suatu B dari suatu relasi jika tidak ada dua fitur yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk membuat prinsip, dan J disebut tersebut tidak memiliki target. Yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu kuliah. Biasanya pada tabel di bawah ini. Adalah satu database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select distinct, select list from list, dan where qualification. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product tabel. Klausa opsional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Berikut ini akan dibahas sintaksis dari SQL browser dengan lebih mendetail. From list, ada klausa from adalah daftar nama tabel. Sedangkan select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Kualifikasi, ada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata campur logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator persamaan. Sedangkan kata kunci distinct, sifat pilihan yang menghapus duplicate dari hasil query. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan exact. Juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang diperlukan, any dan all, exist untuk memeriksa apakah suatu itu kosong atau tidak. Untuk operator in dan exist dapat diawali dengan not. Juga mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu call, sum, aggregate, untuk memilih query di atas dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa heading jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan detail. Bahkan pengertian dan normalisasi adalah pengertian skematisasi. Diperlukannya normalisasi karena adanya penyimpangan informasi yang residual. Normalisasi memiliki 3 bentuk. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi sama jika ada
setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris, seperti pada tabel 5. Sedangkan yang kedua adalah bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dengan bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan penuh terhadap individunya. Ditunjukkan juga pada tabel ketiga dan keempat. Sedangkan yang ketiga adalah bentuk normal ketiga, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap individu. Contohnya berada pada tabel 6, 7, dan 8. Pada tugas teori 1 terdapat beberapa soal. Sini kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Tugas teori 1 nomor 1. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya dalam perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contoh gitar, dan lain-lain, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Dan tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu dan di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dan tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Ini adalah hasil ER yang sudah dibuat. Di sini dijelaskan musisi memiliki atribut sebagai berikut, yaitu SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Musisi dapat memainkan beberapa instrumen, sedangkan instrumen tersebut mempunyai beberapa atribut, yaitu ID instrumen, nama, dan kunci. Musisi dapat menyanyikan beberapa lagu, dan lagu mempunyai dua atribut, yaitu judul lagu dan pengarang. Sedangkan musisi memproduksi beberapa album. Album memiliki beberapa atribut, yaitu ID album, judul rekaman, format, dan tanggal copyright. Tiap album berisi banyak lagu. Pada soal nomor 2, perhatikan skema relasi berikut ini: EMP, EID sama dengan integer, name, string, age, integer, salary, real. EID sama dengan integer, date, integer, pada time, integer, pada tabel date mempunyai name, mempunyai field date bertipe integer, dname bertipe string,
budget bertipe real, dan manager ID bertipe integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada date. Jawab, misalnya date adalah foreign key yang di-refer dari relasi tabel Word yang memiliki memiliki field date yang bertipe integer, name bertipe string, budget bertipe real, dan manager ID bertipe integer. Foreign key dalam SQL kita dapat membuat tabel, create tabel date dalam kurung date integer 20, rename char 50, budget real 20, manager ID integer 20, foreign key date reference work. Untuk skema rasional pada nomor 2 didefinisikan definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Sini kita dapat menjawabnya dengan memberikan klausa create tabel departemen date integer, date yang bertipe integer dengan panjang 20, name bertipe karakter dengan panjang 50, budget bertipe real panjang 20, dan manager ID integer dengan panjang 20. Sedangkan primary key terletak pada manager ID dan foreign key terletak pada date reference work. Selanjutnya nomor 4, tulis skema relasional. Pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen ID. Jawab, select a.name, d.name from empa, workway, depd, di mana a.aid sama dengan w.aid dan w.date sama dengan d.date, dan di mana kondisi tersebut pada d.name sama dengan ID. Untuk nomor selanjutnya, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen ID dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen ID. Jawab, select a.name, d.name from empa, workway, depd, where a.aid sama dengan w.aid dan w.date sama dengan d.date dan d.name sama dengan ID, dan salary lebih besar dari rata-rata dari salary dari tabel EMP. Selanjutnya pada nomor 6, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Di sini kita akan membentuk normal kedua sebelum membentuk normal ketiga. Di sini kita membuat tabel kuliah yang memiliki atribut kuliah, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang, di mana primary key terletak pada kode kuliah.